Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci, NPM 091108041982, kelas A semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mata kuliah Teori-Teori Administrasi, kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapang. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, definisi administrasi menurut beberapa pakar administrasi, baik dari pakar luar negeri maupun pakar dalam negeri. Dan yang perbedaan antara administrasi negara dan administrasi publik, serta prinsip-prinsip administrasi menurut file dalam provinsi. Nah, berikut ini merupakan beberapa pengertian dan definisi administrasi menurut pendapat dari para ahli dan pakar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Di antaranya, yang pertama menurut George R. Perry, di mana pengertian administrasi ialah sebuah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menurut Ulbert, administrasi ialah penyusunan dan pencatatan data atau informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal, sebagai upaya untuk menyediakan keterangan serta memudahkan untuk mendapatkannya kembali, baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Jika diringkas, administrasi disebut juga dengan istilah tata usaha. Selanjutnya, menurut Sondang P. Siagian, pengertian administrasi secara umum ialah segala bentuk dari proses kerjasama antara individu atau lebih atas dasar rasionalitas terpilih untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Kemudian menurut Leonard DeWitt, pengertian administrasi menurut Leonard DeWitt ialah proses yang umum di mana semua upaya kelompok baik di perusahaan publik ataupun swasta. Menurut Delianggi, definisi administrasi secara luas diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kemitraan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Simon, pengertian administrasi diartikan sebagai sebuah kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tugas bersama-sama. Perbedaan administrasi publik dengan administrasi negara. Perbedaannya yang mendasar pada administrasi negara adalah publik. Di sini diartikan hanya sebagai negara. Hal itu berarti aktor atau pelaku administrasi hanya dilakukan oleh pemerintah atau birokrasi saja atau agen tunggal. Oleh karena pendekatan yang dipakai di sini adalah negara pemerintah semata sebagai driving forces pada aktivitas administrasi sejalan dengan adanya konsep government atau pemerintahan yang baik. Karena orientasi pada administrasi negara lebih kepada aktivitas negara saja, maka fungsi pemerintah sebagai pelayan publik atau public service tidak melibatkan peran masyarakat dalam aktivitas administrasi yang dijalankan oleh negara atau pemerintah itu sendiri. Pada aktivitas administrasi yang dilakukan oleh birokrasi selaku organisasi pemerintah dalam kajian administrasi negara berbasis kepada tipe organisasi Weberian, sehingga aktivitas administrasi cenderung kaku, mementingkan hierarki, dan tidak pada customer oriented. Sedangkan untuk administrasi publik di sini tidak diartikan sebagai negara saja, tetapi juga berarti privat atau pihak swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan atau aktor pada administrasi publik melibatkan 3 unsur, yaitu masyarakat, pihak swasta atau privat, dan negara atau pemerintah, yang mana hal tersebut sejalan dengan adanya konsep governance, pemerintah yang baik, sebagai perubahan konsep government. Sehingganya pada kajian administrasi publik, negara bukan lagi sebagai aktor utama tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator dari kepentingan dan keinginan pihak swasta dan masyarakat, yang kemudian menjadi acuan pemerintah itu sendiri untuk menjalankan administrasi dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayanan publik atau public service. Pendekatan pada administrasi publik tidak lagi kepada negara saja, tetapi lebih kepada permintaan pelanggan yang berbeda-beda.
Untuk itu, dalam rangka menghadapi perubahan dan kompetisi yang semakin kompleks, maka negara juga harus menyesuaikan diri agar menjadi profesional dalam menjalankan tugasnya, termasuk di dalamnya melaksanakan administrasi dengan melibatkan apa yang diinginkan oleh pihak swasta dan masyarakat, sebagaimana kajian yang membedakan antara administrasi negara dengan administrasi publik itu sendiri. 3 prinsip-prinsip administrasi menurut Fayol dalam Robbins mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yang kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip manajemen karena Henry Fayol dianggap sebagai bapak manajemen. Adapun prinsip-prinsip itu sebagai berikut. Yang pertama, pembagian pekerjaan, yang kedua wewenang, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan komando, kelima kesatuan arah, 6 memprioritaskan kepentingan umum, 7 pemberian upah, 8 pemusatan, 9 rentang kendali, 10 tata tertib, 11 keadilan, 12 stabilitas pada jabatan personal, 13 inisiatif, 14 rasa persatuan. Nah, itulah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.